Assalamualaikum. Maaf nih ya, judulnya terasa provokatif. Manusia dibandingin sama curut. Ini bagian dari seri video terkait tipe-tipenya manusia ya dalam menyikapi kehidupan ini, khususnya terkait pemeliharaan kesehatan jangka panjang. Manusia itu ada yang tipenya tikus curut, tipe elang, tipe kura-kura, tipe kelelawar. Nah, kalian tipe yang mana? Sebelum jawab pertanyaan itu, yuklah. Yang kali ini kita bahas dulu soal tikus curut. Izin lah ya. Hidupnya si tikus curut itu gimana sih? Sibuk aja terus loh. Jalan-jalan, ngibrit ke sana kemari, siang malam, nggak tahu waktu, udah gitu makan aja, tiada henti. Nggak ada tuh tikus yang bertekad mau jadi vegan, mau diet keto, intermittent fasting, nggak ada. Akibatnya hidupnya terus jadi pendek. Tapi mungkin segala kenikmatan hidup bisa dia puas-puasin kali ya. Baru 5-7 minggu aja udah kawin. Beda sama kita. Kok kita? Si curut itu ya dalam setahun bisa melahirkan 84 anak loh rata-rata. Dan jelas bukan sehidup semati berdua dengan pasangan tetap itu. Pasangannya itu gonta-ganti, bisa tiap seminggu sekali gitu. Masya Allah. Cuma harap maklum ya, yang seperti itu kalau untuk curut itu masih sesuai dengan syariah, yaitu syariah untuk kalangan curut. Yang merasa manusia janganlah ikut-ikutan. Dan karena keseringan kawin gitu, bukan karena keseringan kawin ya, tapi dasar kodratnya tuh ya, dia itu deg-degan melulu, ngos-ngosan melulu. Denyut jantung per menitnya itu bisa 400 sampai dengan 700 kali. Terus nafasnya per menit itu bisa 150 sampai dengan 300 kali. Akibat dari pola hidup yang serba cepat, serba buru-buru, si curut ini terus umurnya pendek. Jenisnya nggak cuma satu kan ya. Tapi gampangnya berbagai tikus yang sering dipakai di lab-lab itu, umurnya itu antara 1 sampai dengan 3 tahun gitu rata-ratanya. Kebayang nggak sih? Kelelawar yang notabene itu persis banget sama curut, tapi bersayap. Mereka bisa nembus hidup 40-41 tahun, sedangkan si curut cuma 3 tahunan atau kurang. Ngenes banget. Walau begitu, mungkin para curut ini ya pendek umur tapi bahagia, walau alam. Nggak tahu nih sumber kebahagiaan hidupnya si curut itu apa. Kalau ada yang tahu silahkan aja nulis di kolom komentar. Cuma nanti kalau ada yang tulis itu ya please deh. Yang lain jangan pada tanya, bisa taunya itu dari mana bro? Wah, di sini kita petik hikmahnya aja ya. Para peneliti itu banyak memanfaatkan curut ini untuk percobaan yang umurnya 2 tahunan gitu ya. Kalau bisa ditreatment jadi 3 tahun, itu udah nambah 50%. Kalau diterapkan pada manusia, nambah 50%. Itu dari 60-80 tahun, bisa jadi 90-120 tahun. Nah, ini kan yang mau disasar oleh para ahli macam Dr. Walter Lowe dan David Sinclair. Coba kalau mereka nelitinya pakai kura-kura Galapagos, yang umurnya bisa 200 tahun. Wah, yang neliti udah keburu gaek, si kura-kura belum apa-apa tuh. Lelat baru bangun tidur. Pacaran lain lagi. Kalau ditilik dari tipe-tipenya manusia dalam menyikapi kehidupan, ternyata ada tuh yang kelakuannya itu seperti si curut ini. Nggak terlalu kepingin untuk berumur panjang. Umur pendek nggak apa-apa, yang penting bahagia. Makan nggak dijaga, pola hidup seenak-enaknya, nggak mau bersusah-susah disiplin ini dan itu. Ujungnya ya secara pencapaian lifespan dan healthspan itu cenderung di bawah rata-rata. Dulu ada loh, salah seorang kondektoran kami. Kalau ditegur dia malah bilang, engkau lah mati laktoro. Wah, ntar kalau mati kan ketahuan. Ada lagi yang lainnya sumbernya tuh gini. Wong hidup cuma sekali kok makan dipersulit. Ujungnya ya gitu deh. Innalillahi. Yang rokok, yang narkoba, nyandu oplosan. Bisa gitu juga. Atau yang udah jelas diabetes tapi makan minumnya tuh tetap aja ngawur. Itu bukan 1-2 orang kan ya. Gula tinggi itu kan di lab. Ini sambelnya manyus nih. Lep. Habis 3 piring pun masih bisa cuci mulut. Enggak es cendol sebaskom. Walah. Cuci mulut kok satuannya baskomat. Astagfirullah. Tapi ini salah dikit nih ya. Nggak semuanya ya yang tipenya tipe kayak tikus curut ini tidak punya disiplin. Nggak semuanya yang tipenya tikus curut ini menyanyiakan kehidupan. Hidup ini pilihan kan ya. Ada sih yang dia itu sebenarnya disiplin, tapi ya memang dia memilih untuk tidak memprioritaskan umur panjang dalam hidupnya. Di Kyoto, Jepang sana tuh ya, ada salah satu kuil tua yang mengalirkan 3 pancuran air yang simbolik. Yang satu melambangkan umur panjang, yang kedua melambangkan kebahagiaan, yang ketiga melambangkan kekayaan. Dibilang kalau orang ngambil 3-tiganya itu serakah, atau bisanya itu nanti di nirwana sana di surga, yaitu kalau berhasil masuk sana, tapi kalau di dunia itu nggak bisa. Nah, kalau di dunia ujungnya dia akan serba nanggung dan malah nggak optimal dalam sisi apapun. Nah, ambil satu itu juga nggak bisa, itu jelas tidak optimal dan tidak mensyukuri kehidupan, artinya jelek juga secara filosofinya si kuil itu. Yang bagus, wajar, normal, itu orang mesti mengambil 2 di antara yang 3 itu. Cuma ini dilematis,
Karena kan tiga-tiganya itu pada dasarnya penting ya. Tapi gimana lagi? Realita kehidupan tuh kayak gitu. Hidup adalah pilihan. Kita bisa milih apa aja, tapi nggak bisa milih semua. Kalau pilih kaya dan bahagia, ya harus terima umurnya rada pendek. Kalau pilih kaya dan umur panjang, harus terima dia itu nggak terlalu bahagia. Kalau pilih umur panjang dan bahagia, ya harus terima bahwa dia nggak terlalu kaya. Silakan aja kalian pilih yang mana. Masing-masing orang bisa punya prioritas berbeda-beda, dan di balik itu ada filosofi atau nalarnya. Satu-satu yuk dari ketiga pilihan itu kita bahas. Pertama, kalau milih kaya bahagia, gimana sih? Orang kaya kalau mau bahagia, dipuas-puasin kan ya? Semua diumbar sepuas-puasnya, bahagia, happy, nggak ada yang diempet, nggak ada yang ditahan-tahan. Persis kayak tikus curut itu. Cuma jadinya umurnya nggak bisa terlalu panjang. Soalnya kan ya, manusia itu kalau mau umur panjang gitu, banyak hal itu harus dibatas-batasin. Makan harus dibatasin, mesti puasa fasting segala. Kelakuan juga mesti dijaga dan dibatas-batasin, dan seterusnya lah ya. Pembatasan nggak cuma terkait makanan dan kelakuan. Dan lagi ya, kekayaan dan kebahagiaan sejati itu adanya kan di nirwana sana, di surga. Kalau umur terlalu panjang itu kelamaan tuh. Orang lain udah bisa mencium aroma surga di alam sana, dia masih aja mencium aroma kanan kiri. Bau petek. Walah. Alternatif kedua, kaya dan umur panjang. Kalau yang seperti ini, biasanya kehidupannya di dunia ini tidak terlalu bahagia. Karena ya kalau si kuil Jepang tadi bilang, dia bakalan melihat semua yang dia sayangi, yang dia cintai, hilang, sirna, atau mati. Kena mental kan ya jadinya, sedikit ataupun banyak. Satu-satunya jalan, kalau mau umur panjang dan bahagia, ya harus agak miskin. Harus pilih yang alternatif ketiga. Punya duit, punya harta benda, punya ilmu, sumber daya, disedekahi. Bagi-bagi sama orang. Hilang ini dan itu diikhlasi. Banyak anak cucu diikhlasin juga. Biarin aja mereka bertebaran di muka bumi untuk cari jalan perjuangannya masing-masing. Untuk senantiasa hijrah dan berjihad di jalan kebaikan. Kaya rayanya itu ntar aja, kelak di akhirat, tapi di dunianya, ya udah, lingkup dikit nggak apa-apa lah ya, seadanya aja. Widih, gue banget nih kayaknya. Kok gue. Tiap orang nih bisa beda-beda loh ya. Silakan aja sesuai preferensi masing-masing. Dan yang tipe curut tadi itu, kaya bahagia dengan umur pendek dalam keseharian bisa aja tetap jadi pribadi yang respectful. Bahkan dalam beberapa komunitas di Jepang itu dianggap istimewa. Kalian tahu nggak sih, pegulat sumo gede-gede segede truk tangki kan ya, rata-ratanya tuh ya mati muda semua tuh. Innalillahi. Samurai gitu ya, tentara-tentara zaman perang, jadi pilot kamikaze, nggak ada tuh yang pengalaman nubrukin pesawat sampai 17 kali. Habis gimana? Baru satu kali aja udah jelekur, remuk, hancur tapi bahagia. Lah, binaragawan gitu ya, artis-artis di Jepang itu biasa ya, prioritasnya untuk kaya dan bahagia dan nggak memprioritaskan umur panjang. Kalau yang condongnya ke umur panjang itu beda lagi tuh kelasnya. Dan dianggap itu kelas biasa, average people, bukan kelas yang istimewa. Radikalisme di kita jangan-jangan mikirnya kayak gitu juga ya. Cuma nanti apakah kebahagiaannya itu didapat yang kebahagiaan sejati atau yang kelas KW, walau alam. Jadi kemana-mana nih. Udah dulu lah ya. Terima kasih.